Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang pengolahan limbah keras organik dan anorganik. Limbah atau sampah sudah menjadi permasalahan dalam kegiatan manusia yang hingga sekarang belum terselesaikan. Dalam pengolahan dan pengelolaan limbah pun dibutuhkan pengetahuan yang memadai agar dalam proses pemanfaatannya kembali tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan. Limbah hasil daur ulang ini harus dapat dikelola dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan dapat diminimalisasi. Prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah dikenal dengan istilah 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce atau berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Maksudnya, meminimalisasi barang atau material yang dipergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang akan kita hasilkan. Nah, yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Maksudnya, kita bisa memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu dibuang. Contohnya, kantong plastik. Dan yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang. Mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Maksudnya, barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang menjadi bahan baru yang lebih berguna. Namun, tidak semua barang bisa didaur ulang. Tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya akan diubah menjadi kerajinan. Upaya melaksanakan daur ulang limbah atau recycle menjadi karya kerajinan tangan berarti sudah dapat mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Selain itu, dapat pula dimanfaatkan sebagai wadah penyaluran hobi keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Selanjutnya, prinsip pengolahan limbah keras anorganik. Prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle juga berlaku baik pada pengolahan limbah anorganik maupun organik. Upaya melakukan recycle atau mendaur ulang limbah anorganik menjadi karya kerajinan tangan telah membantu mengatasi masalah lingkungan. Prinsip reduce, reuse, dan recycle harus selalu dijalankan dalam proses pembuatan produk kerajinan agar dapat meminimalisasi sampah yang terjadi setelah hasil produk kerajinan diperoleh. Dalam mendesain sebuah produk kerajinan dari limbah anorganik, diperlukan motivasi yang besar bagi proses kreatif untuk mengatasi masalah limbah di lingkungan, sehingga akan mudah untuk menghasilkan rancangan yang besar. Desain harus bersifat berkelanjutan atau sustainable design. Tidak hanya cukup secara ekonomi saja, tetapi harus mengintegrasikan isu-isu lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam produk. Hal ini disebabkan agar desain dapat lebih dipertanggungjawabkan dalam menjawab tantangan masyarakat global. Selanjutnya, kita akan bahas tentang proses pengolahan kerajinan dari bahan limbah keras organik dan anorganik. Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya limbah keras organik dan anorganik dari masing-masing daerah tentunya berbeda.
Proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras organik dan anorganik secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, proses pengolahannya meliputi pemilahan bahan limbah, pembersihan limbah, pengeringan, pengeringan setelah pewarnaan, dan finishing. Kita akan bahas satu-satu proses dari pengolahan kerajinan bahan limbah keras organik dan anorganik. Yang pertama, pemilahan bahan limbah organik. Sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan mana yang masih dapat dipergunakan dan bahan mana yang sudah seharusnya dibuang. Pemilahan bahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Kemudian setelah dipilah, bahan akan dibersihkan. Limbah organik yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Kemudian setelah dibersihkan, proses pengeringan. Bahan limbah organik lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Setelah dikeringkan, lanjut pada proses pewarnaan. Pewarnaan pada bahan limbah organik yang sudah kering tergantung desain kerajinan yang akan dibuat. Proses pewarnaan yang umum dilakukan pada bahan limbah organik basah adalah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Sedangkan untuk bahan limbah organik kering dapat diwarnai dengan cara divernis atau dipelitur, dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau boleh juga cat minyak. Setelah pewarnaan, lanjut pada proses pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah organik harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna dan tidak mudah luntur. Kemudian lanjut pada proses terakhir yaitu finishing. Bahan limbah organik yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya kerajinan tangan. Proses finishing dapat juga dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut. Nah, bisa juga limbah digerinda atau diamplas. Nah, dari proses yang tadi, proses pengolahan kerajinan agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya untuk membuat produk kerajinan. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang pengolahan limbah keras organik dan anorganik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.